Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniatin. Saya jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Saya angkatan 2017. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keberadaan virus corona untuk saat ini. Terus saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai apa arti dari social distancing. Social distancing adalah menjaga jarak sosial sebagai bentuk usaha non-farmasi untuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah. Seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya di Kota Kendari, yakni wabah COVID-19. Cara tersebut dianggap efektif karena penyebaran penyakit ini yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu terjadi lewat droplet atau percikan air liur. Makanya disarankan kita untuk jaga jarak. Selain itu juga bukan dari aerosol atau penyebaran di udara. Sebagai contoh, ketika orang batuk atau bersin di tempat umum tanpa menutup mulut seperti ini, lengan, maka cairan liurnya bisa jatuh ke berbagai permukaan yang kemudian dipegang oleh orang lain. Seperti ketika kita bersin, terus air liur itu ada percikan yang jatuh atau menempel ke dinding. Ketika kita berpegang tangan, otomatis virus itu akan menempel di tangan kita. Terus, atau jika sedang berbincang dengan orang lain, kita harus jaraknya kita harus 1 meter, karena ketika kita berbicara terus air liurnya itu menceret ke pakaian atau di muka kita, maka virus itu akan menempel juga. Kalau kita berbicara soal lawan, kita sudah tahu musuh kita ini namanya virus. Tetapi yang kita kurang paham sebagai masyarakat adalah cara kerja musuh, cara kita menghindari musuh itu, cara kita mengatasi virus ini. Cara kerja musuh adalah dengan cara kontak. Jadi kalau kita putus kontaknya, dia tidak bisa menyebar. Terus social distancing dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, mulai dari tindakan sederhana seperti membatasi kontak tatap muka dan tangan, menghindari keramaian, tidak menggunakan transportasi umum, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, dan melakukan pekerjaan secara daring atau online. Semua itu jika dirangkum, maka kita akan membuat masyarakat untuk tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka seperti kuliah online. Terus yang kedua, dalam upaya mencegah penyebaran virus corona, selama pandemi virus ini atau setidaknya selama 14 hari, bukan 14 hari saja, ini sudah ada penambahan hari libur ya. Kampanye stay home juga bertujuan minimalisasi kegiatan di luar. Himbauan ini berlaku bagi sekolah, universitas, hingga dunia usaha. Kampanye stay home, oke. Terus yang pengertian dari apa itu stay home toh, kita semua tahu sendiri ya, bahwa pengertian ini merupakan antisipasi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Perintah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak keluar rumah demi keselamatan dan kesehatan orang semua. Tujuannya tidak lain adalah untuk menahan diri di rumah ketika pandemi virus corona, bertujuan agar Anda tidak terpapar virus ini. Dengan membatasi jumlah aktivitas yang ada di luar ruangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan COVID-19? Semua orang kan tahu.
WHO atau World Health Organization mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan. Itu asal mulanya virus ini, atau Cina. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Selasa 11 Februari 2020. Singkatan COVID-19 juga memiliki rincian seperti CO berarti corona, VI mengacu ke virus, D untuk disease, dan 19 merupakan tahun wabah penyakit pertama kali ini diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Terus yang terakhir adalah makna lockdown. Oke, semua orang sudah lockdown kan, semua aktivitas diistilahkan dengan lockdown. Lockdown berarti penutupan akses dalam maupun luar. Lockdown menjadi sebuah protokol darurat dan biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Lalu kata ini juga bisa digunakan dalam arti melindungi orang di dalam fasilitas. Dalam kasus virus corona, negara yang terinfeksi virus corona mengacu akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas. Seperti di Kota Kendari saat ini adalah penutupan akses, jadi tidak bisa untuk masuk keluar Kota Kendari, bahkan untuk keluar dari Kota Kendari. Terus lockdown juga biasanya akan diikuti dengan larangan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang seperti acara pernikahan, syukuran, dan lain-lainnya. Itu sangat dilarangkan sekali. Penutupan sekolah dan universitas. Seperti yang sekarang, semua universitas tertutup. Jadi kuliah online. Hingga tempat-tempat umum. Usaha ini dilakukan untuk menekan risiko penyebaran virus corona. Pada masyarakat di luar wilayah, lockdown ini bersifat temporer dan bisa dicabut sewaktu-waktu jika kondisi dianggap sudah membaik. Semoga saja. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya, pengertian dari 4 poin tersebut. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.